Selamat siang pemirsa, Jurnal UNAS kembali hadir untuk berbagi informasi kepada Anda dengan rangkaian berita menarik, baik berita kampus, nasional maupun internasional yang akan menemani siang hari Anda selama 30 menit ke depan. Berita pertama datang dari berita nasional, pembangunan lintasan balap Formula E Ancol, progres lintasan balap atau sirkuit ini sudah mencapai 52%. Kita akan melihat bagaimana situasi yang ada di sana. Kemudian berita kedua datang dari berita kampus Universitas Nasional, di mana akan terdapat informasi terkini mengenai pengisian KRS atau Kartu Rencana Studi yang sempat tertunda. Berita selanjutnya datang dari berita nasional, yaitu runtuhnya ornamen Lipo Mall Kemang, Jakarta Selatan. Berita keempat datang dari berita internasional mengenai perkembangan Rusia dan Ukraina. Berita kelima datang dari berita cuaca per hari ini. Berita terakhir datang dari tongkrongan viral di daerah Jakarta Selatan. Bersama saya Naomi Fatia, Selasa 8 Maret 2022 pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Inilah redaksi Jurnal UNAS selengkapnya. Pemirsa, Formula E World Championship akan diadakan di Jakarta, lebih tepatnya di Ancol pada 4 Juni 2022 mendatang. Balapan ini nantinya akan menjadi seri ke-9 dari rangkaian Formula E 2022 yang merupakan musim ke-8. Proses pembangunan sirkuit atau lintasan balap Formula E dimulai dengan pengaspalan pada Januari 2022 dan proses konstruksi sirkuit baru berjalan pada 3 Februari lalu. Pembangunan ini dipercepat karena sempat tertunda. Pemirsa, pada Minggu 6 Maret lalu, Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik berkata bahwa pembangunan sirkuit Formula E ini akan selesai pada awal April 2022. Sirkuit ini mempunyai total panjang 2,4 km dengan lintas lurus paling panjang 600 meter dan terdapat 18 tikungan di dalamnya dengan lebar 12 meter. Sementara itu, rencana untuk penjualan tiket Formula E pada Februari 2022 tertunda dikarenakan masih terbentur izin dari pihak Formula E Operations. Dan penjualan tiket akan dibuka pada bulan Maret 2022 dengan sistem pre-sales dan pre-booking. Untuk anggaran dana pembangunan sirkuit ini bertambah 10 miliar, yang tadinya hanya 50 miliar, sekarang menjadi 60 miliar yang didanai oleh PT Jakarta Property Indo. Profile present. Next stage standby. MC on the way to stage. Seno ready. Alif on the way on stage. Marliza ready. Lisa on the way on stage. Everybody 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to Company Profile UNAS TV 2021. Saya Mangki. Saya Rachel. Kami akan mengarahkan acara ini. Please enjoy this event. Universitas Nasional, sebuah kampus perjuangan di mana di dalamnya terdapat komunitas UNAS TV, pembawa generasi berprestasi tanpa henti, komunitas yang membangun seni percaya diri.
Welcome to Unas TV, tempat di mana hadirnya sebuah harapan baru, wadah komunitas yang tercipta sejak tahun 2012 di bawah naungan Prodi Ilmu Komunikasi, tempat menaruh kasih, mendorong relasi, membangun kreasi, imajinasi, serta mengukir prestasi. Bukan sekedar komunitas, namun lebih luas dan lebih indah dalam realitas. Kami Cahaya Bangsa, generasi yang akan berkontribusi dalam membangun pertelevisian Indonesia. Kami satu orientasi, satu aksi, dan satu hati. Dengan kerjasama, ambisi, dan keteguhan hati, marilah bergabung dengan kami, mewujudkan cita-cita yang tertunda dan mengasah kemampuan yang tertahan. Kami Unas TV, generasi berprestasi nyata dengan aksi. Itu dia company profile Unas TV tahun 2021. Sampai jumpa di company profile Unas TV tahun berikutnya. Selamat sore. Universitas Nasional sudah memasuki ajaran baru untuk mahasiswanya. Pengisian kartu rencana studi bisa diakses oleh mahasiswa pada bulan ini. Banyak mata kuliah baru yang bisa diambil oleh para mahasiswanya. Pada hari Senin, 7 Maret 2022, pengisian kartu rencana studi sudah bisa diakses oleh semua mahasiswa Universitas Nasional. Berita selengkapnya akan disampaikan dari rekan kami Putri Adi yang berada di kampus Universitas Nasional Jakarta Selatan. Silakan Putri. Baik, selamat siang Sobat TV Unas. Saat ini Senin 7 Maret 2022, saya sudah berada di Universitas Nasional. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Adi Prakosa untuk dimintai keterangan terkait pengisian KRS. Baik Bapak, selamat siang Pak. Selamat siang. Baik Pak,
Untuk pengisian KRS ini kan dimulai sejak tanggal 28 Februari hingga 12 Maret ya Pak, namun baru bisa dibuka 7 Maret ini. Terkait hal itu kendalanya memang terdapat di mana ya Pak? Terima kasih. Yang pertama, di Prodi Ilmu Komunikasi ini banyak sekali ya mata kuliah ya, dan seperti kita ketahui ada proses-proses pembaruan ya, pemetaan lagi mata kuliah, termasuk mata kuliah yang nomenklaturnya itu berubah, dan ini menjadi suatu tanda kutip kendala tersendiri di BPSI. Nah, proses-proses itulah yang memakan waktu cukup lama, dan mohon maaf kami sampaikan sehingga input KRS mahasiswa-mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi UNAS itu baru bisa sekarang. Ya, tadi pagi Pak Nur Satya juga udah komunikasi juga ke BPSI ya, dan ya alhamdulillah hari ini itu bisa diisi ya. Memang perubahan dari kurikulum lama ke MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini banyak mata kuliah yang perlu dicermatin oleh BPSI, termasuk konversi-konversinya itu. Begitu juga ada beberapa mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi kan ikut magang ya, MBKM itu perlu konversi. Nah, ini proses-proses yang mungkin bisa diklarifikasi ke BPSI. Ini cukup memakan waktu, dan sehingga baru bisa diinput ini. Itu satu hal. Hal lain, kami juga menyesuaikan surat dari Bapak Pimpinan Warek Akademik berkenaan dengan dosen-dosen yang layak dipasang. Ya, ada beberapa yang nidonnya atau udah pensiun, NIDK-nya belum keluar. Nah, ini kita jadi perhatian kami juga supaya nanti tidak mengganggu pelaporan kita di LLDT gitu. Baik Pak, untuk pengisian KRS-nya ini nanti akan ada tambahan waktu atau memang sudah 12 Maret saja Pak? Fix 12 Maret ya, namun pengalaman kami ini juga melihat kondisi di lapangan ya, istilahnya bagaimana proses-proses misalnya pembayaran, kesediaan kelas itu menjadi pertimbangan kami juga, dan kami nanti akan coba komunikasikan juga ke pimpinan kalau memang perlu waktu itu diperpanjang, kenapa tidak ya, kita akan hormatin ya, dari mahasiswa oleh mahasiswa untuk mahasiswa. Untuk yang mendapat nilai C di mata kuliah Pak, itu nanti alur proses remedialnya seperti apa ya Pak? C itu sudah lulus ya, itu tidak wajib diulang, istilahnya sunnah lah ya, boleh diulang atau remedial ya. Nah, ini berbeda ya. Kalau remedial itu boleh diambil pada mata kuliah semester berjalan itu. Misalnya semester ini ambil A, B, C, D mata kuliahnya. Nah, itulah yang bisa diremedial, nggak bisa mata kuliah G, J gitu, karena nggak tercantum di KRS pada semester berjalan itu. Ya, jadi nggak bisa nambah mata kuliah baru untuk remedial itu. Namun
berbeda sewaktu kita dapat C semester depan, pada semester misalnya ganjil yang sama yang depan next, wah nggak keren ini nilai C, saya pengennya A, ambil lagi silahkan, namun harus fokus sehingga mendapat nilai terbaik, karena aturan sekarang tuh nilai terakhirlah yang dipakai di transkrip nilainya. Nah, untuk nanti yang ingin meremedial Pak nilainya C, ini bisa dilakukan oleh mahasiswa semester akhir saja atau mahasiswa baru juga bisa, Pak? Paling tidak semester 3 lah anak-anak itu boleh remedial. Ini bagian dari edukasi juga dan efisiensi waktu mahasiswa menempuh perkuliahan di S1 Prodi Ilmu Komunikasi. Untuk Universitas Nasional ini menerapkan semester genap atau tidak ya Pak? Sudah menerapkan atau belum? Kita kan memang semester ganjil dan genap ya. Saat ini sudah proses input KRS. Untuk semester antara Pak, semester pendeknya? Semester antara tidak ada. Ya, tidak ada. Yang ada semester remedial. Artinya itu tadi yang boleh diambil di semester remedial itu mata kuliah semester berjalan itu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Sama-sama, terima kasih atas wawancaranya. Ini kami maknain sebagai penyampaian informasi dari kami. Begitu juga kami melihat ini suatu watchdog ya, mengawasin bahwa ada problem tentang pengisian KRS, dan ini lebih kepada sistem ya. Di sistem ini moga ya ke depan lebih lancar sehingga tidak merugikan waktu mahasiswa untuk input KRS. Salam sehat, semangat. Baik Bapak, terima kasih. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Putri Desianingrum dan rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri atas laporannya. Pemirsa, nantikan informasi selanjutnya mengenai berita nasional yang akan disampaikan setelah jeda pariwara berikut ini. Hari ini kita lagi ada di Monas. Bereksperimen, berwisata kuliner, serta mereview berbagai jenis makanan dalam program Nona Rasa. Nah, sekarang gue udah nih guys di Universitas Nasional. Acara variety show yang dikemas secara komedi untuk menghibur dan membahas topik pembicaraan terhangat bersama The Mantle Show. Kita kemana aja nih? Mulai dari ke masjid, jalan-jalan sambil belajar dan mengulik sejarah bersama Journey of Study. Dari sudut pandang berbeda, kami antarkan informasi, cerita, dan berita yang berkualitas. Redaksi Jurnal Unas kembali hadir menemani hari Anda. Jarak pandang di DKI Jakarta hari ini menurun dibanding biasanya. Republik Indonesia sedang memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-74. Yang turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala. Bisa dilihat kondisi parkir hari ini terbilang cukup sepi. Saya Muhammad Tegar Adira dan rekan saya Syana Sairunisa. Sampai jumpa. Jurnal Unas dan Unas Update hanya di Unas TV. Pada hari Sabtu, 5 Maret 2022 sekitar pukul 13.30, ornamen di Lipo Mall Kemang, Jakarta Selatan, tepatnya di atrium utama yang mana berada di lantai dasar Lipo Mall, telah runtuh akibat angin kencang. Sebelum kejadian ini terjadi,
beberapa pengunjung sempat mendengar suara dentuman dari atap mal. Terdapat 5 pengunjung yang terluka karena tertimpa reruntuhan ornamen dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Salah satu korbannya adalah anak kecil yang berusia 6 tahun dari Cibubur, Jakarta Timur, yang mengalami benturan, luka di kepala dan punggung. Pihak mal bertanggung jawab atas hal yang menimpa korban dengan membiayai perawatan di rumah sakit. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami yang berada di lokasi tersebut. Silahkan Putri. Baik Sobat TV UNAS, saat ini saya sudah berada di Mall Lipo Kemang, tepatnya di Jakarta Selatan, di mana mall ini plafonnya mengalami kerusakan akibat angin kencang, dan berikut beberapa cuplikannya. PT Lipo Malls Indonesia memberikan penjelasan tentang insiden sebagian bangunan di atrium utama Lipo Mall Kemang runtuh pada Sabtu 5 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ornamen tersebut runtuh disebabkan oleh angin kencang yang melanda sebagian kota Jakarta. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun Lipo Mall Kemang mengalami kerugian atas kecelakaan tersebut. Baik Sobat TV UNAS, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Dengan Ibu siapa? Sari. Baik Bu, terkait dengan plafon yang rusak akibat angin kencang tersebut, itu kejadiannya seperti apa ya Bu? Kejadian pasti saya juga kurang tahu ya. Tapi mungkin yang pas hari Sabtu deh yang angin kencang itu kan. Jadi mungkin karena emang bangunannya udah lama juga, jadi mungkin pas angin kencang dia rubuh gitu. Kayak plafonnya doang sih dia. Untuk itu plafonnya aja yang rusak ya Bu? Tapi untuk korban jiwanya sendiri Bu? Nggak ada sih katanya juga. Kalau untuk garis polisinya itu baru dipasang kapan ya Bu? Tepatnya saya nggak tahu, tapi tadi masih ada sih garis polisinya. Antisipasi yang Ibu lakukan Bu untuk kejadian plafon yang rusak ini akibat angin kencang itu apa Bu? Antisipasinya mungkin kita sekarang sih emang kalau di mal-mal yang gedung lama gitu agak ngeri juga ya. Mungkin siaga juga sih, jangan di tengah-tengah gitu, tengah-tengah yang mall gitu. Kalau misalnya ya Bu, Ibu terjadi di situ, ada di situ, di lokasi tersebut saat kejadian, bagaimana, apa yang Ibu lakukan gitu Bu? Pasti minta ganti rugi sini kan, pihak mallnya. Pasti sih kita ngadunya ke sini, ke pihak mallnya. Supaya ditangani? Iya, tepat ditangani. Baik, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Putri Adisyaningrum dan juru kamera Dika melaporkan langsung dari Lipo Kemang, Jakarta Selatan. Sekian dan terima kasih. Hari ini kita lagi ada di Monas. Bereksperimen, berwisata kuliner serta mereview berbagai jenis makanan dalam program Nona Rasa. Nah, sekarang gue udah nih guys di Universitas Nasional. Acara variety show yang dikemas secara komedi untuk menghibur dan membahas topik pembicaraan terhangat bersama The Mantle Show. Kita kemana aja nih? Mulai dari ke masjid, jalan-jalan sambil belajar dan mengulik sejarah bersama Journey of Study. Dari sudut pandang berbeda, kami antarkan informasi, cerita, dan berita yang berkualitas. Redaksi Jurnal UNAS kembali hadir menemani hari Anda. Jarak pandang di DKI Jakarta hari ini menurun dibanding biasanya. Republik Indonesia sedang memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-74. Yang turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala. Bisa dilihat kondisi parkir hari ini terbilang cukup sepi. Saya Muhammad Tegar Adira dan rekan saya Syana Sairunisa. Sampai jumpa. Jurnal UNAS dan UNAS Update hanya di UNAS TV. Terima kasih Putri atas laporannya. Selanjutnya adalah berita keempat Jurnal UNAS hari ini. Pemirsa, terdapat kabar buruk dari negara Eropa di mana terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina sehingga menyebabkan peperangan. Persoalan ini disebabkan karena Rusia telah lama menolak kedekatan Ukraina dengan institusi-institusi Eropa, Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO serta Uni Eropa.
Akhir-akhir ini Putin mengklaim Ukraina adalah boneka barat dan tidak pernah menjadi sebuah negara yang layak. Sebelumnya, pada Kamis 3 Februari lalu, PBB mencatat lebih dari 1,2 juta orang mengungsi dari Ukraina. Sebagai bekas negara anggota Uni Soviet, Ukraina punya jalinan sosial dan budaya erat dengan Rusia. Namun sejak Rusia menginvasi pada tahun 2014 lalu, hubungan kedua negara menjadi renggang. Pemirsa, melalui pidatonya, Presiden Rusia Vladimir Putin mendeklarasi operasi militer khusus kepada Ukraina. Rusia melancarkan serangan militer terhadap Ukraina pada Kamis, 24 Februari 2022. Baku tembak terjadi di dekat pelabuhan utama dan suara sirine mulai terdengar di kota. Sejumlah wilayah menjadi sasaran dari serangan Rusia. Rusia telah lama menolak kedekatan Ukraina dengan institusi-institusi Eropa, Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, serta Uni Eropa. Akhir-akhir ini Putin mengklaim Ukraina adalah boneka barat dan tidak pernah menjadi sebuah negara yang layak, yang sudah memasuki hari ke-12. Militer Ukraina mengatakan bahwa pasukan Rusia telah memperlambat serangan ke Ukraina. Sejak saat itu, ratusan warga sipil Ukraina termasuk anak-anak dilaporkan tewas. Jumlah pengungsi dari Ukraina diperkirakan mencapai 1,5 juta pada hari Minggu, 6 Maret 2022, atau hari ke-11 semenjak Rusia mulai menginvasi negara tersebut. Untuk masa depan yang lebih baik, setiap insan mendambakan perubahan. Dan perubahan yang baik adalah transformasi. Dengan metode pembelajaran blended learning, jaringan kerjasama yang luas, alumni yang bereputasi, serta didukung pengembangan teknologi, Universitas Nasional siap menghantarkan generasi muda menjadi pionir perubahan. Pemirsa, nantikan informasi selanjutnya mengenai informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan setelah jeda pariwara berikut ini. Masih bersama kami dalam Jurnal UNAS. Pemirsa, berhubung bulan ini memasuki cuaca pancaroba, tentunya cuaca merupakan hal yang utama bagi kita semua. Jika Anda ingin menghabiskan waktu Anda di luar rumah, tentunya kondisi cuaca merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Berikut ini kami akan memberikan laporan perkiraan cuaca khusus untuk wilayah DKI Jakarta hari ini, Selasa 8 Maret 2022. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Putri Adi. Pemirsa, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sejumlah wilayah di beberapa DKI Jakarta akan mengalami hujan lebat disertai dengan petir pertanggal 8 Maret 2022. Pertama dimulai dengan daerah Jakarta Pusat untuk pagi hari berawan, siang hari hujan ringan dan malam hari berawan disertai dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya Jakarta Timur, pagi hari berkabut, siang hari hujan ringan dan malam hari hujan ringan disertai dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian, untuk wilayah Jakarta Barat, pagi hari berkabut, siang hari hujan ringan dan malam hari berawan, disertai dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Untuk Jakarta Selatan, pagi hari berkabut, siang hari hujan ringan, untuk malam hari hujan ringan, disertai dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Untuk Jakarta Utara, pagi, siang, dan malam hari akan berawan, dan diperkirakan dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk terakhir Kepulauan Seribu, pagi hari, siang hari, dan malam hari diperkirakan akan berawan dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Mengenai data tersebut, tetap jaga kesehatan Anda dan memakai masker serta menjaga jarak. Kembali ke Naomi. Company profile present. Next stage standby.
TV 2021. Saya Mangki. Saya Rachel. Kami akan mengarahkan acara ini. Please enjoy this event. Universitas Nasional, sebuah kampus perjuangan di mana di dalamnya terdapat komunitas Unas TV, pembawa generasi berprestasi tanpa henti, komunitas yang membangun seni percaya diri. Welcome to Unas TV, tempat di mana hadirnya sebuah harapan baru, wadah komunitas yang tercipta sejak tahun 2012 di bawah naungan Prodi Ilmu Komunikasi, tempat menaruh kasih, mendorong relasi, membangun kreasi, imajinasi, serta mengukir prestasi. Bukan sekedar komunitas, namun lebih luas dan lebih indah dalam realitas. Kami cahaya bangsa, generasi yang akan berkontribusi dalam membangun pertelevisian Indonesia. Kami satu orientasi, satu aksi, dan satu hati. Dengan kerjasama, ambisi, dan keteguhan hati, marilah bergabung dengan kami, mewujudkan cita-cita yang tertunda dan mengasah kemampuan yang tertahan. Kami Unas TV, generasi berprestasi nyata dengan aksi. Itu dia company profile Unas TV tahun 2021. Sampai jumpa di company profile Unas TV tahun berikutnya. Selamat sore. Estetik dan instagramable adalah kalimat yang sering terdengar di kalangan anak muda atau remaja. Pada saat ini banyak anak muda yang mencari tempat berkumpul atau tongkrongan, spot foto, dan tempat hanya untuk bermain yang mengandung kata estetik dan instagramable.
Di Jalan Warung Jati Timur Raya Kalibata, Jakarta Selatan, terdapat kafe yang menyajikan tempat yang dicari-cari anak muda, yaitu tempat estetik sekaligus instagramable. Tidak hanya anak muda, bahkan orang tua juga ada. Dan tidak hanya tempatnya, makanannya dan minumannya juga enak serta murah, pastinya sesuai dengan kantong pelajar dan mahasiswa. Kafe tersebut adalah Warung Wow KWB. Halo Sobat TV UNAS, saat ini kalian sedang menyaksikan acara yang menarik banget, dimana lagi kalau bukan di Jurnal UNAS bersama gue Kanaya Silva yang bakal nemenin kalian dalam beberapa menit ke depan. Dan di sini gue udah berada di mana lagi nih kalau bukan di kafe di daerah Jakarta Selatan yang hits banget dan estetik banget. Dan ini cukup viral juga ya di kalangan remaja-remaja khususnya di Jakarta Selatan. Dimana lagi kalau bukan di Warung Wow Jakarta Selatan. Dan di sini gue bakalan nge-review makanan-makanan, minuman-minuman dan tempat di Warung Wow ini yang menarik banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikutin gue terus. Let's go! Halo Mas, kira-kira menu yang paling best seller di sini apa ya untuk minumannya? Minuman untuk non kopi kita ada mojito sama Yakult series. Dan kalau untuk makanannya? Makanan kita ada macam-macam. Buat lokalan kita ada ayam kampung Kak. Kalau buat rice bowl kita ada spicy gyudon, teriyaki sama chicken nanban. Kalau buat seafood kita ada shrimp mayo sama shrimp jabu-jabu. Oh. Kalau untuk minumannya aku mau deh mojito yang tadi, sama untuk makanannya kira-kira dari Masnya nih. Aku rekomendasiin aku untuk makan apa? Aku mau yang kayak seafood atau lokalan atau rice bowl mungkin? Kayaknya aku mau rice bowl aja deh. Rice bowl ada kita chicken nanban atau teriyaki. Kalau yang pedas-pedas mungkin spicy gyudon Kak? Boleh deh spicy gyudonnya satu. Halo guys, kembali lagi bersama gue Kanaya dan di sini makanannya udah datang nih. Jadi tadi gue mesen ada es mojito, di sini ada spicy teriyaki dan di sini ada dessert yaitu es krim. Jadi daripada lama-lama dan kepo, langsung aja kita cobain ya sekarang. Barusan gue nyobain minumannya terlebih dahulu yaitu mojito dan ini enak banget. Kayak beneran seger banget, ditambah lagi ada daun mint dan juga lemonnya. Dan kali ini gue langsung aja pengen nyobain makanannya yaitu spicy teriyaki. Oh ya guys, jadi gue habis nyobain spicy teriyakinya dan di sini udah dilengkapi sama telur dan nasinya dan ini tuh bener-bener enak banget. Jadi menurut gue di sini dagingnya itu pas banget, spicy teriyakinya itu enak banget, kayak dia manisnya pas, pedesnya pas dan juga bumbunya itu pas banget. Dan di sini telurnya juga gede, lumayan gede. Dan bener-bener nasinya itu banyak dan dagingnya itu juga banyak banget, full banget satu rice bowl ini. Jadi bener-bener worth it banget untuk dicoba. Jadi kalau kalian kesini jangan lupa pesan spicy teriyaki. Jadi tadi kita udah cobain rice bowl-nya yang enak banget ini dan kita bakalan lanjut nyobain dessertnya yaitu es krim. Jadi di sini es krimnya itu di atasnya itu dia dikasih sprinkle gitu. Jadi kayak enak banget dan bikin kayak ada krimis-krimis kayak gitu sih. Dan es krim ini cocok banget dinikmatin di siang hari kayak gini guys. Halo Sobat Jurnal UNAS, balik lagi bersama gue Kanaya dan di sini tadi kan kita sudah nyobain makanan-makanan dan minumannya ya yang super duper enak banget dan juga dessertnya yang super
enak dan seger banget. Dan setelah itu gue bakal nge-review tempat-tempat di Cafe Wow ini. Jadi di Cafe Wow ini tempatnya itu luas banget, benar-benar luas banget dan enak banget untuk kita hangout bersama teman-teman, teman kantor, atau kita mau ngerjain tugas atau ada rapat dan lain-lainnya. Itu benar-benar cocok banget. Dan juga tempat itu gak hanya di outdoor aja, jadi di indoor juga ada. Jadi kalau teman-teman mau tempat yang ada, mungkin bisa di dalam. Dan kalau misalnya teman-teman mau merokok atau mau santai di luar, dan itu ada tempatnya tersendiri di luar. Dan untuk parkirannya tuh luas banget teman-teman. Jadi jangan khawatir untuk yang kesini mau bawa mobil, mau bawa motor, mau bawa rombongan pun sekalian bakalan tetap muat kok untuk parkirannya. Jadi tenang aja. Halo guys, jadi gak kerasa nih waktu udah berjalan terus dan kita udah ada di penghujung acara. Jadi tadi kita udah nge-review nih Warung Wow, dari makanannya, minumannya, dessertnya, tempatnya, dan lain-lainnya. Jadi untuk dari gue sendiri sih rate-nya 1-10, 8/10. Jadi buat teman-teman di daerah Jakarta Selatan yang mau nongkrong-nongkrong atau ada acara bersama teman-temannya bisa langsung datang ke Warung Wow Jakarta Selatan. Dan jangan kemana-mana, tetap tungguin terus acara-acara selanjutnya di Unas TV. Bye-bye! Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Patuhi anjuran untuk tetap berada di rumah selama periode PPKM berlaku, gunakan masker saat bepergian, cuci tangan secara berkala, hindari kerumunan, dan jangan lupa untuk menjaga jarak aman. Saya Naomi Fatia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.